guys, kembali lagi di YouTube channel Harian Fajar Official, tontonan kita semua. Kali ini kita akan membahas terkait e-sport yang hampir tiga tahun terakhir ini semakin banyak yang diminati oleh kalangan remaja, dewasa maupun bahkan semua orang lah. Banyak diminati oleh orang. Kali ini kita bersama dengan narasumber dari ESI Sulawesi Selatan, yaitu salah satu organisasi e-sport yang ada di Sulawesi Selatan. Sebelumnya silahkan perkenalkan diri. Boleh buka ya? Ya, buka. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Adri Alifonsyah. Kebetulan di ESI Sulsel menjabat sebagai Ketua Bidang Kesehatan Olahraga. Silakan Mbak. Oke, perkenalkan, nama saya Dewi Sari. Di ESI Sulsel saya sebagai wakil bendahara umum. Kak Dewi sama Kak Adri ya, sorry Adri. Ini terkait e-sport sendiri, bagaimana sih perkembangannya untuk di daerah Sulawesi Selatan sendiri? Kalau mungkin saya bisa ambil dulu. Kalau di Sulawesi Selatan, lebih tepatnya di Makassar, mungkin lebih terdengar gaungannya sekitar 2 tahun terakhiran. Dari mulai 2018, karena seingat saya 2018 sudah kebetulan ada event yang mengundang beberapa tim dari Jakarta untuk main di sini. Jadi mungkin menurut saya itu adalah awal mula e-sport di Makassar menggaung jadi lebih besar lagi sampai tahun ini. Untuk kalian sendiri? Pastinya kalau di Sulawesi Selatan saya rasa sih lebih berkembang lagi karena sudah ada beberapa tim juga yang sampai lolos ke internasional. Itu tim dari Sulawesi Selatan. Nah, untuk di kancah nasional juga udah ada beberapa tim yang sering bermain di sana dan cukup menorehkan prestasi juga. Seperti misal di turnamen ofisial ya INC kemarin. Nah, itu ada wakil-wakil dari Provinsi Sulawesi Selatan juga. Pasti untuk teman-teman yang itu penasaran nih, ESI apa sih? Organisasi apa, komunitas atau apa? Bisa jelaskan Kak, nanti ada yang penasaran ESI apa sih? Ya, kalau ESI ini baru mulai tahun ini ya. Baru mulai terbentuk, lebih tepatnya ini adalah sebuah organisasi yang langsung dibawahi oleh KONI. Dan dari kepanjangan sendiri kan kalau di pusat namanya PBSI, Pengurus Besar E-Sport Indonesia. Kalau di Sulawesi Selatan kita ESI Provinsi ESI Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kalau terbentuknya itu di awal tahun ini, pelantikannya kemarin yang provinsi di tanggal 14 Maret. Gitu. Nah, jadi kita memang untuk menaungi atau merangkul para player e-sport yang ada di Sulawesi Selatan untuk mereka lebih terarah dan pastinya lebih semangat untuk menaikkan prestasi di nasional ataupun di internasional. Untuk tim playernya sendiri Pak, standarnya seperti apa sih untuk yang dinaungi gitu? Standarnya? Iya. Tergantung mereka komunitas atau sudah masuk ke e-sport. Karena nanti kita bakal data juga. Kita akan mendata tim-tim yang mereka masuknya di e-sport, tim e-sport atau komunitas. Oh, ada komunitas dan e-sportnya sendiri ya? Untuk ESI sendiri, kompetisi yang sudah diadakan apa aja sih? Yang kemarin waktu Agustusan ya, kalau nggak salah, baru yang itu ya. Itu kita mengundang dari seluruh daerah di Sulsel dan Makassar khususnya. Jadi turnamennya, boleh sebut nama gamenya kan di sini? Oh, bisa. Turnamennya kebetulan kemarin PUBG Mobile. Jadi kita mengundang berapa tim, mungkin sekitar lebih 50-an ya. Lebih. Untuk kita saring, terus nantinya di final kita pertandingkan ada 24 tim yang bertarung untuk memperebutkan juaranya. Kebetulan baru itu saja karena terbatas dengan pandemi juga kita bikin. Untuk gamenya sendiri Pak, untuk e-sport sendiri apa aja sih yang sudah termasuk e-sport? Kalau di Makassar, kayaknya kalau kita sebut Mobile Legends sudah masuk, Free Fire juga udah masuk, PUBG Mobile udah masuk, Arena of Valor ada juga.
Hampir semua sih ya. Nggak, kalau secara umum Iya. yang dimaksud game apa yang bisa masuk ke e-sport ya. E-sport, ya. Jadi game online yang ada kompetisinya. Hmm. Ya, jelas ada kompetisinya dan pastinya lebih dari 2 tim. Oh, lebih dari 2 tim ya. Untuk ini sendiri kan tadi ada standar-standarnya itu per komunitas atau tim e-sport. Untuk ini kan tadi ada bidang kesehatan. Kesehatan olahraga. Oh, kesehatan olahraga. Bagaimana sih untuk kesehatan timnya sendiri? Kan biasanya ini kan tidak berbentuk fisik. Ini mainnya kan duduk, Iya. main HP. Bagaimana itu? Ya, ini lebih ke mungkin pengalaman pribadi. Jadi Iya. sebenarnya lebih melelahkan kalau kita mainnya pakai otak. Kita kan kasarnya kita duduk doang atau Iya, misalnya iya, baring, iya. tapi kita mikir habis ini saya ngapain, habis ini saya ngapain. Kita sambil main, kita sambil mikir. Jadi mungkin itu salah satu alasan membuat e-sport ini akhirnya sudah masuk di cabur atau cabang olahraga dari KONI. Jadi lebih melelahkan mikirnya setelah ini strateginya apalagi. Kan itu pun misalnya dalam turnamen kan berentetan, misalnya match ini, match 1, match 1, match 2, jadi lebih capek ke otaknya gitu. Berarti lebih capek ini ya. Iya sih, kalau pikiran yang bekerja sih lebih capek ini ya. Iya. Dan saya mau nambahkan dikit, Iya. ada beberapa tim yang sudah menggunakan psikolog dalam tim mereka. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka bisa membuka dokter untuk tim mereka juga gitu. Berarti dalam e-sport penting ya untuk kesehatan. Kesehatan penting sih. Iya. Oh iya. Untuk ini sendiri kan ini masuk ada namanya atletik e-sport. Iya, sudah masuk atlet hitungannya ya. Untuk latihannya sendiri bagaimana sih kan dia kalau ini kembali lagi kalau fisik kan lari, apakah ini kan e-sport latihannya seperti apa sih, apakah cuma main ini? Iya. Cuman sebenarnya nggak cuma sih karena sorry. karena ini kalau untuk sudah atlet yang masuk di tim besar ya, mereka latihan 12 jam dalam sehari. 12 jam dan itu pun kadang non-stop. Dan itu ya kembali ya paling istirahat untuk makan atau isoma begitu kan. Habis itu lanjut latihan lagi. Jadi emang hitungannya lelah sih. Iya. Mungkin ada teman dari ibu manajer. Ya, jadi kalau untuk latihan dari player itu tergantung gamenya. Kalau game PUBG ya mereka ikut scrim nasional mungkin, atau scrim antar teman-teman mereka di kabupaten atau di Makassar ya. Tapi kebanyakan sekarang sih ikut scrim nasional. Jadi itu didaftar dulu baru bisa ikut latihan dengan tim-tim lain yang ada di berbagai kota ya. Terus kalau untuk Mobile Legend mungkin gimana sih latihannya Mobile Legend? Sama sih, scrim juga. Scrim adalah scrimmage yang berarti kita dipertemukan dengan tim. Itu sebenarnya kasarnya saling berlawanan, bertarung kalau scrimmage dalam bahasa Indonesia. Dan itu ya kita cari tim lain untuk diundang untuk ngajakin nge-scrim juga gitu kan. Jadi nggak harus kita scrimnya itu nggak harus dengan teman sendiri, bisa dari lawan, dari daerah lain, dan itu kan bisa membuka teman juga baru juga. Iya. Mungkin ini pertanyaan yang perwakilan yang suka main sih masih proses ini ya, kayak mau jadi masuk di dunia e-sport juga. Stigma orang tuh kalau e-sport kenapa sih main game ini buang-buang waktu, terus masa depannya bagaimana sih untuk e-sport sendiri menurut dari sendiri? Kalau masa depan mungkin sekarang udah terlihat banget sih, maksudnya saya kalau boleh sebut satu nama, ada yang mungkin bahkan di luar e-sport mengenal nama ini, ada seorang Yes No Limit yang hanya sampai kita kutip hanya dari e-sport dia sudah bisa membeli mobil Ferrari. Jadi tapi ini yang sebenarnya sih mau tekankan, mungkin selesaikanlah minimal sampai SMA kan. Jangan gara-gara dengar e-sport terus sekolahnya SMA-nya ditinggalin, jangan dong. Itu pun kalau berpotensi. Ya, kalau berpotensi. Kalau tidak berpotensi, ya latihan lagi dulu, baru diseriusin gitu. Jadi jangan langsung, pokoknya sekolah tetap, kita masih tetap nomor satukan sekolah sih kalau dari isinya. Untuk potensinya sendiri kah seperti apa itu? Ya, misal dia sering dapat juara,
sering juara ya di turnamen, artinya dia berpotensi, dia punya skill yang bagus dan itu layak sebenarnya untuk tetap mengejar prestasinya di bidang e-sport. Tapi kalau misal dia masih kurang, ya tetap sih walaupun berprestasi tetap kita utamakan namanya pendidikan gitu. Ya. Untuk ini Kak, saya kan masih awam di terkait e-sport. Untuk skillnya apa sih yang dibutuhkan kalau untuk game? Apa sih skillnya? Tergantung gamenya. Iya. Yang paling penting sih teamwork ya. Iya, sebenarnya teamwork. Dan ini kalau saya mengeneralisirkan ada dua, mikro dan makro, dan ini bisa dipakai di entah di Mobile Legend, PUBG, CSGO. Makro adalah pengetahuan dari gamenya tersebut. Misalnya kalau di mapnya menguasai mapnya dari PUBG, Mobile Legends juga begitu sebenarnya. Makro bisa menguasai mapnya. Kalau mikro lebih ke pengetahuan tentang karakter yang digunakan. Kalau misalnya di PUBG mungkin senjatanya keluaran damage-nya berapa, kalau jarak segini bullet drop-nya berapa, gimana, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau secara general mungkin yang saya bisa bilang makro dan mikro. Untuk ini Kak, untuk teman-teman nih yang mau dan ikut di bawah naungan ISI sendiri, bagaimana sih? Apakah bagaimana untuk supaya di bawah naungan ISI? Gitu? Sebenarnya secara umum mereka udah masuk ke naungannya kita ya, kalau dia masuk dalam kalau mereka termasuk player e-sport, player game online, ya dia udah masuk ke naungannya kita. Cuman kalau untuk daftarnya itu belum, itu masih proses. Karena kita nanti bakal mendata dan ada registrasinya ya untuk tim-tim yang ada di Sulawesi. Kapan itu Kak dibuka? Belum ada ini ya jadwal bukan registrasinya, tapi sekarang kita lagi persiapan untuk pelantikan ke pengurus kabupaten dan Ya, kota. seluruh pengurus nantinya dari Sulawesi Selatan akan ada pelantikan. Kapan itu Kak nanti teman-teman? Kemungkinan di tanggal ya, 21 atau bulan ini lah belum pokoknya. pastikan Ada tanggalnya. akhir bulan ya Kak. Mungkin close statement terakhir Kak untuk teman-teman yang main e-sport. Dari dulu deh. Loh, bidang kesehatan dong. Iya, kalau Iya, silakan. ini sih sebenarnya dari pribadi juga. Karena kalau misalnya kesehatan kan kebanyakan sekarang orang mainnya lebih ke begadang. Iya. Mungkin dihindari karena kalau sudah dilirik sama ESI itu kita akan menyarankan untuk menghindari yang namanya begadang karena tidur malam itu penting. Jadi mungkin itu aja sih, kurangi begadang. Dan ini mungkin saya lupa sudah bahas sama teman-teman saya itu belum, tapi kita mau menyarankan ke yang buat turnamen juga jangan sampai terlalu malam, karena kan banyak yang entah mahasiswa juga, justru ada juga anak SMA kan kalau pulang terlalu malam sekolahnya gimana gitu kan. Kenapa masih mikir ya? Sekarang masih ada soalnya yang seperti itu. Masih banyak makanya masih banyak banget. Kalau dari saya mungkin lebih saya ngasih motivasi aja ke teman-teman semua yang masih semangat di dunia e-sport. Ya lebih semangat lagi pastinya untuk menorehkan prestasi, karena dari AC sendiri pastinya sudah menyiapkan ada banyak sih ya rencana-rencana untuk lebih baik lagi. Teman-teman yang bertanding mungkin pastinya kita bakal memberikan apresiasi juga untuk teman-teman yang berprestasi ya. Yep, betul. Ya, yang pastinya tetap semangat, jangan lupa pendidikannya juga dan kesehatannya. Untuk ini Kak, untuk info selanjutnya untuk teman-teman yang kan rencana kedepannya kan mau pastinya buat lomba, untuk teman-teman yang main game, untuk dapat infonya di mana ya Kak, Instagramnya atau apa? Oh, Instagram Instagram aja sih. AC Sulsel. @ac_sulsel. Oke, thank you Kak sudah Kasih. datang dan bincang-bincang terkait e-sport di Sulawesi Selatan. Itulah tadi hasil bincang-bincang kita. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Dadah Kak.